Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk Bu Bel. Selamat pagi Pak Sal. Pagi, telepon Bu Bel. Hai Pak, jenengan. Enggak, ini loh bikin soal untuk sumatif gitu loh. Oh maaf ya Pak Sal, saya Iya. ganggu. Ini loh Pak Sal, saya mau sharing, mau tanya tentang itu loh, pembelajaran diferensiasi ya Pak Sal ya. Nah kebetulan kan jenengan kan guru penggerak ini. Nah itu kan kurangnya minat belajar siswa di kelas. Nah, saya itu kan kebetulan di kelas itu ngajar matematika. Itu kenapa ya Pak Surya? Nah itu kok minatnya belajar matematika itu kurang gitu loh. Jadi kita sudah melakukan diferensiasi. Sudah. Diferensiasi itu kan ada 3 komponen, ada komponen konten, ada proses dan ada produk. Terus ini sudah jenengan jalankan. Terus kemudian dari sini jenengan menganalisa muridnya kurang berminat gitu. Iya. Kalau dibuatkan ring nilai Bu Bel, sekarang itu anak-anak di berapa persennya? 60%. 60%, oh, berarti ya banyak juga ya. Terus rencana jenengan targetnya maunya di angka berapa? Ya pengen saya itu ya di 80 sampai 90%. 80 sampai. Terus kalau nanti di 80 sampai 90% itu indikatornya apa? Ya anak-anak itu belajar senang belajar matematika, terus minat belajarnya ada. Gitu. Pembelajarannya menyenangkan apa? Oke, enggak apa-apa Bu Bel. Bu Bel besok ada jam ngajar nggak? Ada. Ada jam? Ya, Mbak. Jam ke-5-6 itu saya ada, Pak. Di kelas? Di kelas TKJ. Oke, berarti besok jam ke-5-6 saya supervisi di kelas jenengan nih. Nanti kita lihat seperti apa prosesnya. Nanti baru kita evaluasi lagi. Oh, siap. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu Bel. Selamat pagi. Pagi, ngobrol lagi Bu Bel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Udah yang rapi ya. Ayo yang sebelah sini diisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, untuk hari ini kita ketemu lagi di pertemuan ketiga. Ya, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait kita nanti di bulan November akhir, insya Allah nanti kita sudah ada penilaian akhir semester. Ya, nanti tolong segera dikomunikasikan ke orang tua terkait dengan pembimbingnya. Ya, nanti kita sudah mulai ujian PTS. PTS, PAS, penilaian akhir semester 1. Ya, jadi nanti lebih ditingkatkan lagi belajarnya, lebih ditingkatkan lagi semangat belajarnya, ya. Terus habis itu dijaga kondisi tubuhnya. Nah kalau kita sudah kondisi sekarang ini sudah mulai hujan, ya, sudah mulai hujan, terus jangan keluar malam, ya. Itu untuk persiapan ujian, ya. Karena kita kurang berapa kali pertemuan, mungkin kurang 2 atau 3 kali pertemuan aja. Ya. Terus apa lagi ya yang bisa sampai di sini? Selain itu untuk yang absensinya sering kosong, ya tolong diperbaiki untuk di bulan November ini, diperbaiki supaya nanti waktu PAS sudah baik, sudah siap, ya. Terus diusahakan waktu PAS atau waktu PAS-nya kita itu kan 2 minggu kalau PAS itu kurang lebihnya. Kalau 2 minggu itu berarti nanti yang 1 minggunya buat teori, yang 1 minggunya buat praktek. Itu diusahakan, diupayakan waktu teori ataupun praktek, ujian teori ataupun ujian prakteknya disesuaikan dengan jadwal. Jadi nanti nih waktunya libur, itu kita sama-sama. Terus lagi ya tetap semangat aja belajar.
2x min 3/1 berapa? Min ini hasil akhirnya. Ini masih bisa dioperasikan atau enggak? Masih bisa dioperasikan atau enggak? 2x min 1 tidak dapat dioperasikan. Kenapa? Karena yang satu mengandung variabel. Jadi kalau misalkan bilangan dan huruf ini kalau misalkan dijumlahkan ataupun dikurangi dia tidak dapat dilanjutkan. Ya, jadi bentuk akhirnya dia tetap nilai fungsi f bundaran g bernilai 2x min 2. Terus untuk yang poin ke B, g bundaran f. G bundaran f kalau dirubah bentuknya fungsi g dimasukkan ke dalam f. Jadi nanti yang dilihat pertama adalah punyanya gx-nya. Gx itu adalah 2x min 3. X-nya ini dirubah dalam x. 2 x-nya berapa? X plus 1. Terus kemudian min 2 kali x 2x. Buka kurungnya. 2 kali 1 ini 2x plus 2. Min-nya tetap min 3. 2x tetap 2 min 3 sehingga di situ nanti f bundaran g dengan g bundaran e memiliki nilai yang sama apa enggak? Memiliki nilai yang sama apa enggak? Ya. Kan begitu. Jadi dia tidak memiliki apa tidak bersifat komutatif. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Hasilnya begini. Nah, mungkin ini ada yang ditanyakan enggak? Nah, ayo coba lagi. Misalkan ini coba pilih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong papan tulisnya udah dihapus tuh. Papan tulisnya dihapus. Minggu kemarin kita sudah belajar berkaitan tentang apa? Fungsi. Nah, ayo dibuka bukunya, silakan. Kita sudah belajar fungsi tentang fungsi
dimana nanti fungsinya F itu dimasukkan ke dalam G, fungsinya G. Sedangkan fungsi G bundaran F, fungsinya G dimasukkan ke dalam F. Nah, kemarin kita sudah bahas berkaitan tentang ini. Terus kemarin juga sudah ada latihan soalnya. Sudah diselesaikan atau belum? Sudah dicoba atau belum? Kemarin. Oke. Kemarin contohnya apa kemarin? Diketahui fx-nya kemarin berapa? X plus 1 dan bx-nya berapa? Berapa? 2x min 3. Terus yang ditanyakan tentukan F bundaran G sama yang B-nya G bundaran F. Nah, kemarin sudah mencoba atau belum? Nah, ini mau maju atau kita bahas bareng? Bareng. Ya, kita bahas bareng. Tuh, diketahui fx sama dengan 2 x kuadrat min 4 dan dx-nya sama dengan x plus 3. Tentukan f bundaran G untuk poin A, yang B G bundaran F, terus kemudian yang C f bundaran G min 2. Ya, berarti ini langkah pertama kita menentukan fungsi komposisinya dulu untuk f bundaran G-nya dulu. Ya, f bundaran G. Kita jabarkan dulu f, G, E. Fungsinya f dimasukkan ke dalam G. Ya, fungsinya f berapa? Fungsinya f adalah x kuadrat min 4. Kemudian diganti x-nya ke dalam G-nya. G-nya berapa? G-nya x. G-nya berapa? X plus 3. Karena kuadrat berarti ya dikuadratkan. Terus min 4. Kuadrat itu bentuk perkalian. Pangkat 2 itu gimana kalau cara penjabarannya? Dikalikan secara berulang. Dan berurutan. Kalau berurutan habis dikalikan 2 dikalikan 3 gitu loh. Habis dikalikan 3 dikalikan 4 gitu. Itu namanya berurutan. Kalau berulang berarti bilangannya tetap sama. Misalkan 4 pangkat 2 berarti bentuk penjabarannya 4 kali 4. X pangkat 2 berarti bentuk penjabarannya X kali X. Dan sedangkan ini adalah bentuk fungsi, di mana fungsinya adalah X plus 3 dikuadratkan. Kalau kita jabarkan berarti bagaimana?
pagi Bu Belin. Selamat pagi Pak Saul. Terima kasih Bu Belin hari ini sudah datang ya. Dan mohon maaf karena kemarin saya yang ini jenengan habis observasi langsung kan ternyata saya belum bisa nunggu sampai hari ini. Gimana Bu Belin untuk apa hadirnya hari ini? Ya, begitu Pak Saul, melihat anak-anak ya seperti itu. Kemarin anak-anak yang masih kurang juga antusiasnya dalam belajar. Itu Tidak apa-apa. Memang apa ya Bu, untuk dalam proses pembelajaran itu kan dari hasil supervisi saya kemarin itu kan prosesnya itu sudah berjalan. Cuman dalam perjalanannya masih ada beberapa kekurangan. Panjenengan kan juga sudah memahami. Terus untuk yang dalam proses pembelajaran kemarin itu apa ya perasaan jenengan waktu masuk di kelas dulu seperti apa? ya saya ingin apa ya, mereka itu entah yang pertama itu ingin tahu tingkatnya pemahaman mereka terhadap materi yang saya ajarkan. Kan materi yang saya ajarkan itu kan penerapan konsep ya. Anak sekarang itu kan untuk penerapan konsepnya kan sulit ya untuk masuk ke situ, apalagi materi itu kan harus penerapan konsep seperti matematika kan. Saya kan kebetulan media di matematika. Nah itu untuk gimana ya Pak? Yang kedua itu untuk apa namanya, media pembelajaran atau bentuk pembelajarannya itu apa? Tapi dengan waktu memberikan pembelajaran itu dalam melaksanakan asesmen itu. Iya. Nah, tujuan dari asesmen itu sendiri? Tujuannya ya supaya mereka itu punya minat belajar, habis itu punya semangat belajar. Berarti kan untuk apa di pemahaman murid nih, dengan mengukur dari pemahaman murid itu sendiri sampai di mana. Terus kemudian fungsinya sendiri di situ kan fungsi asesmen untuk apa Ibu? Untuk menentukan materi apa yang saya capai, tujuan pembelajaran itu. Saya sepakat di situ dalam melakukan asesmen itu untuk apa namanya mengelompokkan dari anak-anak itu sendiri seperti yang disampaikan di awal, yaitu proses pembelajaran diferensial. Nah, dari situ ada yang namanya proses, kemudian ada yang apa namanya konten, sama yang kinestetik. Nah, Ibu yang selama ini sudah mencoba belum cara yang lain? Kalau yang cara itu saya masih lebih fokus ke materinya Pak. Jadi saya itu masih menggunakan metode ceramah yang kemarin. Iya. Dan penugasan itu sebagai bukti untuk pengelompokan. Kan diferensiasi itu kan pengelompokan berdasarkan minat belajar kemampuan mereka. Jadi saya peroleh dari ceramah, asesmen formatifnya itu, penugasannya itu. Berarti alhamdulillah, berarti jenengan sudah yang selama ini kan jenengan jalankan dengan ceramah. Dari ceramah itu hasilnya kan masih belum maksimal. Terus rencana panjenengan ini mau seperti apa itu? Ya saya kan itu kan pembelajarannya monoton ya Pak. Nah, saya ingin punya apa namanya baru, kreatif baru, inovasi baru lah. Kebetulan kan jenengan juga guru penggerak. Jadi saya ingin sharing tentang metode pembelajaran yang bagus untuk anak-anak kedepannya, mengangkat minat belajar mereka untuk penerapan konsep, pemahaman konsep, gitu. Itu bagaimana? Kalau jenengan sekarang kan zamannya di IT, jenengan pernah menggunakan yang IT ini? Ya sebetulnya tuh ya hampir itu, tapi belum pernah mereka itu gunakan dengan maksimal. Jadi pernah pembelajarannya itu pernah menggunakan video juga. Kalau dari menggunakan video itu, jenengan kalau memberi nilai sampai berapa itu? Pada waktu jenengan menggunakan video, anak-anak yang menyimak dan yang tidak menyimak? Ya hampir 70% saja Pak kalau menggunakan video itu. 70%, berarti artinya anak-anak kalau melihat video ini bisa menerima berarti dari konten. Sisanya kan berarti belum bisa. Dan sisanya berarti dia tidak bisa melihat. Selama pada waktu proses menonton video itu, posisi panjenengan gimana? Saya mengamati cara mereka belajarnya, cara mengamati videonya bagaimana, penerapannya dia itu masuk ke
dari sisa yang video itu sudah nangkep, sisanya kan yang belum nangkep. Yang berarti yang belum nangkep ini bisa dari audionya, bisa dari kinestetiknya gitu, jadi masih tinggal 2 itu ya. Iya. Sisa 30 itu. Terus kalau untuk nanti yang audio berarti mendengarkan dengan ceramah selama ini. Iya. Berarti kurang yang kinestetik. Kalau kinestetik jenengan nanti rentannya seperti apa ya? Oh iya. Tapi kalau kinestetik itu saya tuh saling mengabaikan mereka, Mbak. Iya. Terus artinya berarti 70% tadi itu bisa jadi anak-anak itu hanya audionya saja. Dari kontennya. Iya. Yang saya harus fasilitasi mereka. Terus gimana itu Pak untuk selanjutnya modifikasi ceramah yang saya lakukan itu harusnya dengan selain menjelaskan video dengan ceramah, terus kemudian apa lagi yang perlu saya? Sekarang Ibu bisa IT? Iya. Bisa. Pernah nggak membuat aplikasi sendiri? Belum pernah. Paling tidak nanti bisa berkolaborasi dengan teman yang lain untuk memberikan sedikit pengetahuan bagaimana membuat video interaktif atau semacam. Kalau matematika cenderung pakai hitungan itu. Iya. Nah itu biasanya kalau sistem game quiz kan, berarti dari quiz itu bisa. Iya. Nanti akan saya coba untuk supaya mereka lebih aktif nih Pak ya. Iya. Kalau soal tanya jawab di papan tulis itu gimana Pak? Kalau yang tadi kan dari hasil supervisinya itu kan 70% mereka bisa dengan video, sisanya 30%. Kalau yang dari video itu termasuk diferensiasi konten. Jadi yang 30% ini nanti tinggal dibagikan, sisanya bisa ke audio. Dari video itu yang panjenengan hentikan, kemudian panjenengan berikan ceramah di sela-sela video. Jadi videonya di post dulu, terus kemudian panjenengan berikan itu. Iya. Terus kemudian yang sisanya bisa yang kinestetik bisa dengan kuisnya panjenengan itu, seperti itu nih. Iya. Yang nanti sudah bagus Ibu. Iya. Alhamdulillah Bapak. Berarti sudah senang dengerin. Iya. Perasaannya seperti itu. Iya, alhamdulillah saya lega Bapak. Saya pikir itu pembelajaran diferensiasi itu sulit, tapi ternyata kalau sudah diterapkan di kelas dengan mereka itu bisa tersampaikan dengan baik. Terus untuk nanti ini kan jenengan sudah memahami di diferensiasi. Jenengan mau rencananya mau dilaksanakan mulai kapan? Insya Allah minggu depan, karena pertemuan terakhir kita sebelum ujian kan minggu depan akan saya laksanakan supaya nanti hasilnya yang mereka dapat untuk ujiannya lebih maksimal. Oke. Semoga sukses Bu Berlin. Semoga apa yang kita supervisi kemarin, meskipun untuk evaluasinya sedikit mundur ini ya kemarin, tak apa-apa. Saya juga mohon maaf, semoga nanti ke depannya jadi lebih baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya selamat pagi Pak Legi dan Ibu Berlin, pelajarannya matematika. Iya. Dan percakapan pasca observasi sudah berjalan dengan baik menurut saya. Pak Soli sudah menerapkan alur peta yang sudah diberikan teorinya pada waktu kita di guru penggerak. Tujuan sudah muncul tadi, meningkatkan pemahaman anak terkait dengan penerapan konsep matematika. Identifikasi sudah muncul tadi, kelemahannya ada di mana, anak ternyata masih rendah minat belajarnya, kemudian lemah kemampuannya, mungkin tadi dimunculkan sana karena metodenya masih ceramah. Nah, kemudian Pak Soli juga mampu memberikan motivasi kepada Bu Berlin, memberikan pancingan-pancingan sehingga muncullah solusinya mengenai strategi yang akan digunakan untuk mengatasi solusi yang ada dalam pembelajaran di kelas terkait dengan ini, plus sudah muncul juga tadi kapan akan dilaksanakannya itu minggu depan. Artinya tirtanya sudah masuk. Pak Sokip juga sudah mampu untuk mendengarkan dengan rasa, menyimak dengan baik, tidak memotong pembicaraan dari coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot juga, sehingga akhirnya coaching ini mampu, percakapan ini mampu menarik sebuah kesimpulan bahwa solusinya sudah dapat oleh coaching sendiri. Pak Sokip hanya memancing saja, sehingga tersimpulkan bahwa percakapan pasca observasi ini sudah sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai tujuan yang sudah diinginkan. Saya kira itu tinggal nanti Bu Berlin untuk segera mengeksekusi ini sesuai dengan tadi jadwalnya minggu depan untuk dilaksanakan. Harapannya tadi
meningkat kualitas pendidikan di Karanganyar, khususnya di kelasnya Bu Di kelas Deli, tiga. apalagi matematika. Terima kasih Mas Solikin ya, Iya, sama-sama. sudah baik, Terima kasih. sudah ya. Sama-sama. Saya kan